Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tugas ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tugas ini merupakan hasil diskusi kami di dalam kelompok dengan bimbingan dari fasilitator. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Pada tugas ruang kolaborasi modul 3.2 ini, kami di dalam kelompok mengidentifikasi aset atau modal-modal apa saja yang dimiliki oleh daerah tempat tinggal kami atau sekitar sekolah kami dan bagaimana pemanfaatannya. Inilah peta wilayah tempat tinggal kami, yaitu kami berada di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, di mana kami berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan juga dengan Kabupaten Sijenjang. Hasil dari identifikasi kami mengidentifikasi beberapa modal yang terdapat di wilayah tempat tinggal kami, dan yang pertama yaitunya modal manusia. Di sini, modal yang dimiliki adalah profesi masyarakat yang beragam, di mana ada pengusaha, kemudian pekerja tambang batubara, karyawan PLN, pendidik, pemuka agama, pedagang, tenaga kesehatan, serta aset sumber daya manusia lainnya yang dapat mendukung perkembangan sekolah berbasis aset. Kemudian dilihat dari segi pendidikan, dalam masyarakat Talawi juga terdapat profesor yang sudah menempuh ada S3, ada S2, S1, dan juga SMK ataupun SMA. Kemudian pemanfaatan dari modal manusia ini, yang pertama, membantu sekolah sebagai narasumber pada kelas inspirasi dan bisa menjadi jejaring dalam dunia pendidikan untuk menggerakkan pendidikan di Kecamatan Talawi. Yang kedua adalah modal sosial. Di sini, modal sosial yang dimiliki, yang pertama adanya organisasi kemasyarakatan di Talawi, seperti IWT, IPEMTA, KAN, BPRN, atau Badan Permusyawaratan Rakyat Negari, dan adanya juga dukungan dari masyarakat sekitar. Pemanfaatan dari modal sosial ini adalah sebagai sumber informasi bagi kegiatan pendidikan dan juga sebagai wadah kolaborasi dalam penunjang pendidikan. Yang ketiga, yaitu modal politik. Di sini, modal politik yang dimiliki adalah berdekatan dengan Koramil, Polsek, kantor desa, kecamatan, sekretariat partai, petinggi partai, anggota DPRD kota, provinsi, dan juga pusat. Selain itu, wali kota Sawalunto juga berasal dari Kecamatan Talawi. Untuk pemanfaatannya, di sini yaitu untuk mendorong kemajuan pendidikan di Kecamatan Talawi, serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan. Selanjutnya, modal yang keempat, yaitu modal agama dan budaya. Di sini, terdapat berbagai modal agama dan budaya, yaitunya berdekatan dengan tempat ibadah dan adanya majelis taklim, TPA, TPQ, rumah tahfiz, dan BKPRMI. Kemudian juga ada hubungan baik dengan para pemuka agama di sekitar sekolah, dan terdapat sanggar seni daerah berupa kesenian daerah seperti sanggar randai dan juga pencaksilat. Untuk pemanfaatannya, yaitu mendorong pembentukan karakter, penanaman nilai agama dan budaya di Kecamatan Talawi. Kemudian juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan sekolah seperti perayaan Hari Besar Keagamaan, kegiatan ekskul, serta pentas seni budaya. Selanjutnya yaitu modal fisik. Di sini terdapat banyak modal fisik yang terdapat di Kecamatan Talawi. Yaitunya yang pertama, terdapatnya fasilitas pendidikan yaitu dimulai dari PAUD, TK, SD, dan MI, SMP dan MTSN, SMA dan SMK, perguruan tinggi WNP, LKP, dan juga ada PKBM. Selanjutnya juga memiliki fasilitas olahraga yang lengkap seperti adanya GOR, kolam renang, lapangan bola kaki, lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan volleyball, gym center, lapangan pacu kuda, dan arena road race. Di sini juga ada situs bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Di antaranya makam Profesor Muhammad Yamin SH, Taman Makam Pahlawan, yaitu ada di Bukit Gadang, Makam Syekh, dan juga pemuka agama, makam kaum, dan bangunan peninggalan Belanda.
Dan juga ada berbagai fasilitas umum seperti Puskesmas Talawi, kemudian aset-aset wisata seperti kebun binatang, Mirfon Kandi, kebun buah, desa wisata Ranti, dan juga fasilitas umum lainnya seperti masjid, rumah tahfiz, TPA, TPQ, pasar, SPBU, kantor pos, bank, kantor KUA, pengadilan agama, dan lapas narkoba. Kemudian di sini untuk pemanfaatannya yaitu sebagai penunjang kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya bisa jadi sebagai sumber belajar untuk materi pembelajaran yang relevan dan juga sebagai sarana bermain dan belajar bagi siswa. Dan yang keenam yaitunya modal lingkungan alam. Di sini terdapat sungai yang mengalir sepanjang daerah Talawi, kemudian juga ada beberapa danau buatan yang terbentuk dari aktivitas tambang batu bara, kemudian ada bukit dan juga ada air terjun. Untuk pemanfaatannya bisa dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan siswa. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu modal finansial. Di sini, modal finansial yang terdapat yaitu dukungan dana dari pemerintah, yaitu berupa bantuan yang dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga terdapat beasiswa dari PT atau perusahaan tambang, kemudian dana pokir dari Dewan, kemudian juga ada bantuan dari bank, kemudian dari BAS, dan dari berbagai sumber lainnya. Pemanfaatannya di sini tentunya untuk membantu kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan, kemudian juga mendorong dan memotivasi kemajuan pendidikan di Kecamatan Talawi. Demikianlah hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.